Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, bahwa manusia ketika Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, maka ada cobaan-cobaan, ya. Tidak semudah menjalani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tidak semudah manusia itu menjalani perintah ibadah kepada Allah seperti semudah membalikan tangan, ya. Karena dalam hidup dan kehidupan kita ini, dimanapun dan kapanpun kita berada, di mana kita berada dan kapan waktunya kita berada, maka pada saat itu disitulah ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan, ya. Bahkan orang ulama mengatakan innahu urdatun libtilai wal imtihan, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sasaran, tujuan daripada cobaan dan ujian. Jadi manusia, ya, adalah merupakan sasaran, tujuan dari cobaan dan ujian. Dan ini seperti yang Allah Ta'ala jelaskan diantaranya dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah yang menciptakan hidup dan mati, ya, supaya kalian itu diuji, ya, dicoba siapa yang paling terbaik amalannya, ya. Setiap kita dicoba, diuji, ya, baik dengan ujian, ya, bervariasi dengan keadaannya masing-masing, ya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kullu musibatin dunal musibati din pahayyina, ya. Bahwa kullu musibah, setiap musibah, setiap ujian, cobaan, ya, dunal musibati din, selain dari ujian masalah agama, ya, urusan masalah agama, maka itu pahayyina, ya, perkara yang ringan, ya, yang enteng, yang mudah, ya. Jadi selain daripada ujian masalah agama, itu adalah perkara yang enteng, yang ringan, yang mudah, ya. Kenapa demikian? Wa innaha fil haqiqati ni'mah. Karena pada sesungguhnya ujian-ujian dunia ini, ya, misalkan diberikan ujian menjadi orang yang miskin, ya, diberikan ujian, ya, menjadi manusia yang rentan terkena penyakit, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit, ya. Kemudian diberikan lagi musibah, ya, mungkin, ya, wajahnya kurang menarik, ya, penampilannya kurang menarik sehingga banyak yang mengejek, ya. Atau diberikan musibah lagi mungkin, ya,
penghasilan sehari-harinya adalah cukup ya pas-pasan saja, ya tidak bisa membeli sesuatu barang yang lebih dari apa yang dia inginkan, ya jadi penghasilannya cukup, ya kadang kurang, ya. Nah, dan musibah-musibah lainnya, ya diberikan anaknya yang mungkin cacat, atau dia menginginkan anak laki-laki, ternyata diberikannya selalu anak perempuan, ya. Diberikan istri yang mungkin istrinya adalah ya terlalu banyak memberikan nasihat kepadanya, ya terlalu cerewet, ya dan sebagainya. Nah, ini musibah-musibah yang terjadi pada perkara dunia ini, ya kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan wa innaha fil haqiqati ni'mah. Karena pada sesungguhnya musibah-musibah dunia itu adalah nikmat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Ya, tidaklah seorang muslim terkena musibah, ya sakit, ya kemudian dia lelah, ya kemudian dia khawatir, sedih, gundah, diganggu oleh seseorang, ya bahkan sampai dia merana, hatta ya sampai ya hatta syaukati yushakuha, dia tertusuk duri, ya tertusuk duri, atau mungkin dia ketika megang meja dia begini, ada mejanya yang tidak rata, terkena dirinya, ya atau kakinya atau tangannya, ya kesusuban, sampai seperti itu saja, illa kaffarallahu biha khotoyahu. Pada dasarnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga beliau mengatakan kalau selain musibah agama, musibah dunia, ya karena Rasulullah tadi bersabda, ya jadi seorang muslim itu ketika sakit, ketika lelah, ketika payah, ketika diganggu seseorang, ketika gundah, ketika sedih, ya maka itu semua akan menghapus dosa-dosa dia, sehingga ini merupakan nikmat, ya. Wal musibatu haqiqatu musibatud dunya, musibatud din. Dan musibah yang sebenarnya adalah musibah agama. Musibah agama. Seseorang tidak mengetahui suatu hukum, ya, sehingga dia akan terjerumus, ya, akan hina hidupnya, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Yang neraka ini, ya, di akhirat itu adalah satu harinya sama dengan 1000 tahun. Bayangkan. Sehingga inilah musibah yang benar-benar. Musibah yang sangat menderita seseorang jika dia tidak paham tentang agama. Ya. Kalau musibah dunia, ya anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau ayahnya meninggal, pamannya meninggal. Ini adalah bagian daripada tadi. Ya, seseorang ya, sedih, apa Allah akan hapus, ya illa kafarallahu biha khotoya. Sehingga beliau mengatakan Ibnu Qayyim bahwa wa kullu fil haqiqati ni'mah. Ya, musibah di dunia ini pada hakikatnya adalah nikmat karena diampuni dosa-dosanya. Ya, wal musibatul haqiqatu musibatud din. Musibah yang sebenar-benarnya adalah musibah agama. Seseorang tidak paham suatu hukum, ya, yang menyebabkan dia terpleset, terjatuh, masuk ke tempat yang hina, yaitu neraka jahanam. Di sana itu perbandingannya adalah 1 hari dia masuk ke dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Ya. Kalau saat ini adalah tahun 2000, maka di negeri akhirat baru 2 hari. Bayangkan, baru 2 hari. Bagaimana kalau dengan sebab kebodohan dia tentang agama menyebabkan dia masuk ke dalam neraka 1 pekan? Ya. 5000 tahun, ya. Begitu lamanya, ya. Sehingga ya pentingnya menuntut ilmu. Ketika seseorang itu tidak memahami agama, dengan dia lalai terhadap syariat dinul Islam dengan menuntut ilmu, maka yang terjadi yang pertama adalah kesesatan dan kebodohan, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ya. Ketahuilah bahwa
Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, kemudian kita memohon ampun kepadanya ya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Seseorang mengetahui, fa'lam, ketahuilah, karena dia menuntut ilmu. Dengan sebab dia tidak menuntut ilmu, maka terjadi kesesatan. Ya, tadi fa'lam, ketahuilah, annallaha la ilaha illallah, annahu la ilaha illa la ilaha illallah. Sesungguhnya setelah dia menuntut ilmu, dia tahu, dia mengerti, dia paham, maka dia mengetahui annahu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Ketika dia tidak mengetahui ilmu, maka pada dasarnya dia tersesat. Ya. Sehingga mereka orang-orang yang beragama selain Islam, pada dasarnya mereka tidak menuntut ilmu syariat dinul Islam. Ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang berhak diibadahi dan mana yang tidak berhak diibadahi. Yang kedua, ya, mudah terjerumus dalam perkara kesyirikan dan perkara kebid'ahan. Ya. Orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia-dunia, disibukkan untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, tanpa menyisihkan dalam 24 jamnya untuk menuntut ilmu din, ya, sehingga dia terkena musibah, yaitu dia mudah melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Ucapannya dia tidak tahu, sehingga ucapannya mengandung kesyirikan. Ya. Misalkan, ya, mari kita ke makam keramat itu, kita minta di sana ya, kesejahteraan kita, keselamatan kita, sehingga ya tanpa dia ilmu didasari ucapan tadi, keluarlah kesyirikan, ya, keluarlah kebid'ahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang tidak mau lalai menghabiskan waktunya 24 jam dalam sehari ini hanya untuk dunia, keluarganya, pekerjaannya, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ya. Karena seseorang melakukan ibadah, ya diterimanya suatu ibadah di atas ilmu. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sholat dengan ideal, dengan benar, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, kalau dia tidak menuntut ilmu din. Dia sholat hanya sekedar dia mengikuti orang yang pernah dia lihat sholat, oh ternyata begitu, bacaannya begini, oh ternyata begini, tanpa dia mau memperdalam, mempelajari bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, untuk mengikuti agar ideal dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah menuntut ilmu din. Kemudian yang keempat, ya, di antara dampak ketika seseorang hanya mementingkan dunia, pekerjaannya tanpa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu din, maka terjadilah musibah, yaitu dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kebanyakan orang, ya, dalam perkara din, dia mengatakan kalau menurut saya, ya. Padahal dalam agama ini nggak ada menurut saya. Ya. Agama sudah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu udah jelas, yang haram udah jelas. Sehingga nggak ada lagi pikiran kita kalau menurut saya. Ya. Siapa kamu? Agama telah menetapkan mana haram, mana haram, mana ya mubah, mana makruh, mana mustahab, ya, sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Sehingga tidak perlu mengatakan menurut saya begini. Ya. Apalagi tanpa didasari dengan dalil. Kalau mereka para mujtahid, ya kan, menetapkan bahwa suatu hukum ini adalah hukumnya adalah halal, ini adalah haram, karena atas ijtihad mereka dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis, baru ditetapkan satu hukum ini adalah haram karena dalilnya begini begini begini, karena mengistimbat, mengambil ya kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW sehingga hukumnya begini begini. Ini baru adalah dibenarkan. Tidak menurut saya, ya, tanpa melampirkan
ya, menjelaskan dalil-dalil yang ada. Kemudian yang kelima, di antara dampak ketika seseorang hanya mementingkan dunia, ya, tanpa meluangkan waktunya yang Allah berikan dalam sehari 24 jam, maka menjadilah orang tersebut beban umat yang tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Karena dia tidak banyak mengerti tentang syariat din, kemudian dia maunya mengikuti hawa nafsu dan pikirannya, ya, sehingga akan menjadi beban bagi kaum muslimin lainnya. Kenapa? Karena apa yang diperbuatnya itu adalah merusak, ya, adalah tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, bisa saja apa yang menurut pendapatnya itu adalah akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Yang keenam, mendapat ancaman keras dari Allah, ya, di akhirat kelak. Ketika Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mulk, ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, jika dahulu kami mau mendengar dan menggunakan akal, ya. Maksudnya mau mendengar, mau mendatangi ilmu, majelis ilmu, dan menggunakan akalnya di dalam menghafal, memahami, menghayati, ya, kemudian mencoba bagaimana untuk menjauhi apa yang dilarang dan mencoba memikirkan bagaimana untuk semaksimal mungkin menjalani apa yang diperintahkan Allah. Nah, ketika dia tidak menuntut ilmu, maka ancamannya adalah fi ashabis sa'ir. Dia akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu dia hidup di dunia itu mau mendengar, mau menuntut ilmu syar'i, ya, maka dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketujuh, hidupnya adalah gelap, ya, tidak terarah, karena hidup ini akan terarah jika dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas ilmu. Ya. Tetapi jika dia tidak berilmu, maka bisa saja hidup ini menjadi gelap karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan adalah, bisa jadi semuanya adalah kemungkaran, bisa jadi semuanya adalah maksiat, bisa jadi semuanya adalah penyesatan, dan bisa jadi semuanya itu akan mendatangkan malapetaka, ya, baik di dunia terlebih kelak di yaumil kiamah. Yang kedelapan, tidak bisa melindungi diri dari fitnah dan subhat. Ya, ketika ada cobaan, ada ujian yang lain, ada subhat-subhat yang tidak jelas, dia tidak bisa mengambil kesimpulan, karena yang dia bisa mengambil kesimpulan hanyalah dengan hawa nafsu dan pikirannya. Ya, dia tidak bisa melindungi dirinya dari perkara-perkara fitnah, ujian-ujian, dan subhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Inilah di antara musibah yang terbesar. Ya, jadi musibah yang terbesar itu adalah ketika seseorang itu terkena musibah agama, yang dia tidak paham, dia tidak mengerti masalah agama karena dia tidak mau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan, ya, kita tidak tahu di sisa umur kita berapa tahun lagi, ya, kita jadikan sisa umur ini untuk senantiasa menuntut ilmu din yang dengannya kita dapat solusi-solusi terbaik dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, ya, sehingga kita tidak terkena daripada musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya bukan sekedar musibah dipanggilnya anak kita, wafatnya anak kita menjadi orang yang miskin, kita menjadi, ya, orang yang sangat menderita dengan penyakit, bukan itu. Tetapi musibah yang sebenarnya, ya, musibatul hakikah, musibatul din, yaitu al musibatul hakikatu, musibatul din. Musibah yang sebenarnya adalah terletak pada musibah ketika seseorang tidak memahami agamanya. Ayolah kaum muslimin, muslimat, ya, dimanapun kalian berada, luangkan waktu kalian, ya, dan di saat ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan, ya. Dengan alat HP saja, ya, seseorang bisa mendengarkan kajian, mendatangkan majelis ilmu, walaupun cuma hanya mendengarkan rekamannya.
ya, karena kesibukan waktu yang dia miliki. Tapi jangan jadikan itu semua ya kita biarkan begitu saja. Karena kita akan ditanya kelak di yaumil qiyamah. Oke lah waktu kita habis untuk muamalah masalah dunia kita. Tapi ada alat yang memberikan kemudahan. Ya, kita buat sistematis. Ya, dari mulai perkara apa yang kita tidak paham. Ya, kemudian kita cari rekaman-rekaman para dai-dai Allah. Ya, yang mereka telah direkam dakwah-dakwah mereka. Cari dengan alat yang Allah berikan kemudahan ini. Ya, walaupun memang yang afdolnya adalah mendatangi majelis ilmu langsung. Ya, langsung di tempat majelis ilmu. Tetapi kalau mungkin kesibukan yang menimpa kita, dan ini juga termasuk musibah dunia, ya, maka jangan ditambah lagi. Kita sudah terkena musibah dunia, akhirnya kita lupakan akhirat kita. Padahal akhirat itulah musibah yang paling terbesar, yang diawali dengan dia tidak paham dan memahami masalah din. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini ya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, menjadi nasihat yang berharga, yang mudah-mudahan menjadi bertambahnya keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.